Pemirsa, Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan mengangkat Wakil Menteri dan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Panglima TNI. Apa urgensi kedua jabatan ini? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Mohon maaf, kami akan bergabung dengan Bung Fajrul melalui sambungan telekonferensi. Bang Fajrul, selamat malam, Bang. Selamat malam, Rory. Selamat Bang malam, Fajrul, ini Metro TV. Ya, sudah ada 12 wakil menteri. Kemudian akan ada penambahan yang sudah keluar kepresnya adalah Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Panglima TNI. Apa urgensi dari dua jabatan ini, Bang Fajrul? Urgensi dari jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun Wakil Panglima TNI ini sebenarnya secara normatif bisa langsung dilihat di dalam peraturan Presiden yang diterbitkan. Misalnya untuk keperluan Perpres nomor 72 tahun 2019 itu mengatur tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini dikeluarkan Pak Jokowi pada tanggal 24 Oktober 2019. Di situ disebutkan tugas secara langsung dari ada dua tugas dari Wamen Kementerian Kebudayaan, yaitu yang pertama, Wamen bertugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kementerian. Kemudian Wamen dituntut untuk mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi, jabatan pimpinan tinggi media atau eselon 1 juga dalam lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bang Fajrul, terkait dengan Wakil Panglima juga saya akan ke Wamendikbud lebih dahulu. Selama ini kita tahu bahwa Menteri Pendidikan dalam tanda kutip quote on quote seperti untuk jatah Muhammadiyah, sementara Menteri Agama untuk jatah NU begitu. Nah, kita belum melihat ada representasi baik itu Muhammadiyah di NU dan juga NU di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah ini untuk mengakomodasi salah satunya untuk posisi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu? Tidak ada secara normatif tidak ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa pengisian itu adalah untuk mengakomodir kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Secara tidak normatifnya, secara realistisnya, menteri, Bang? Secara normatif, Presiden akan mengikuti apa yang dinyatakan secara normatif oleh undang-undang, oleh peraturan Presiden yang beliau tetapkan. Jadi kita hanya bisa melihat melalui tugas apa yang diberikan melalui Wamen Wakil Menteri. Misalnya, untuk keperluan Wakil Menteri BUMN, Wakil Menterinya Pak Erick Thohir, itu dua-duanya adalah orang dari Bankir, dengan keperluan penekanan khusus terutama untuk pembiayaan di dalam pengembangan badan usaha milik negara yang sekarang asetnya mencapai 8.400 triliun. Atau misalnya untuk keperluan Menteri ATR, diangkat Pak Surya Chandra itu untuk menyelesaikan konflik-konflik dalam pertanahan. Jadi betul-betul dalam upaya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, tugas-tugas prioritas. Ya. Apa kemudian yang membedakan? Ini juga sekaligus mengkonfirmasi nih adanya tambahan sampai dengan 6 wakil menteri nanti. Di periode pertama kita tahu ada 3 wakil menteri, di periode kedua 12 wakil menteri plus desas-desus yang didengar adalah akan ada juga 6 wakil menteri. Apa urgensinya kok dari 3 versus 12 plus 6, Bang? Nah, kalau kita melihat dari Perpres kan itu berdasarkan tugas khusus ya, prioritas. Kalau kita tarik ke atas, ini sebagai upaya untuk menyelesaikan prioritas dari Presiden Jokowi, yaitu terkait dengan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, kemudian penyederhanaan regulasi dan transformasi ekonomi. Jadi diperlukan satu tim. Beliau menyebut, Pak Presiden Joko Widodo menyebut sebagai tim kabinet atau kabinet tim karena tidak semuanya berdasarkan visi dan misi Presiden. Jadi untuk menyelesaikan hal tersebut diperlukan susunan menteri dan wakil menteri yang diperlukan. Saya ingin menegaskan lagi ya, yang sampai hari ini ada itu adalah Perpres. Sebentar, saya ingin menegaskan bahwa yang ada adalah Perpres nomor 66 tahun 2019 tentang susunan TNI, itu Wakil Panglima TNI,
Kemudian yang kedua adalah Perpres nomor 72 tahun 2019 tentang Kemendikbud. Nah, hanya ada dua itu yang bisa saya nyatakan secara tegas hari ini. Itulah yang ingin kami jalankan terlebih dahulu. Apabila ada mungkin tambahan yang lain, itu hanya bisa apabila sudah ada perpresnya keluar, begitu saja. Bang Fajrul, pertanyaan terakhir saya, apakah nanti dari 6 wakil menteri itu juga akan mengakomodasi Hanura yang seolah-olah belum dapat jatah begitu di kabinet? Yang paling pasti yang akan diputuskan itu adalah wakil menteri pendidikan dan kebudayaan, kemudian yang ada adalah wakil panglima TNI. Selebihnya terkait dengan wakil menteri yang lain, kami menunggu perpres yang akan dikeluarkan oleh pemerintah ataupun tidak dikeluarkan. Karena semuanya ini adalah hak prerogatif dari presiden. Begitu. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman, Bang Fajrul, terima kasih atas waktunya di Prime Time News malam hari ini.